Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah tekstual sebagai tugas akhir semester 4 sebagai dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Timotius Baktisarono MPDK MTH, yaitu dengan tema panggilan untuk perubahan hidup yang terambil dari Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepada kamu harus dilahirkan kembali. Kita akan melihat dari 3 terjemahan lain, yaitu New International Version yang artinya, janganlah kamu heran mendengar perkataanku, kamu harus dilahirkan kembali. Kedua, King James Bible. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepada kamu harus dilahirkan kembali. Terjemahan dalam bahasa Yunani yaitu Mi teumase hoti eipon soide himas genetani enaten. Dari ayat Yohanes pasal 3 ayat 7 ada komentar lain. Yang pertama, Meyers. Dia mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 8, Yesus menggunakan analogi angin untuk menjelaskan pekerjaan Roh Kudus kepada Nikodemus. Angin seperti Roh Kudus tidak dapat diprediksi asal dan tujuannya, tapi efeknya dapat dirasakan. Demikian pula seseorang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus mengalami tindakan kasih karunia yang bebas, merasakan pengaruhnya namun tidak mengetahui asal atau tujuan akhir secara pasti. Analogi ini menekankan sifat misterius namun nyata dari kelahiran rohani yang berasal dari Tuhan dan mengarah pada kehidupan kekal. Hanya dapat dipahami melalui pengalaman iman dan kasih karunia. Yang kedua, Expositors Christ Testament. Dia mengatakan dalam Yohanes pasal 3:7 menegaskan bahwa kelahiran baru diperlukan untuk masuk ke kerajaan rohani, karena kelahiran alami hanya menghasilkan kodrat jasmani, bukan rohani. Manusia secara alami memiliki kapasitas untuk kehidupan rohani, tetapi kapasitas ini hanya dapat berkembang melalui karya Roh Allah. Perubahan ini yang disebut kelahiran baru memungkinkan manusia memasuki dunia rohani dan hidup dalam kehidupan baru, serupa dengan transformasi pada serangga yang mengalami kelahiran kedua. Yang ketiga, Cambridge Bible for School and College, dia berkomentar bahwa pernyataan itu disampaikan lebih dekat dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Kristus telah membuat pernyataan yang sangat umum, kecuali seorang manusia, sekarang ia memperlihatkan bahwa tidak seorang pun dikecualikan darinya. Kamu orang-orang pilih, kamu orang-orang Farisi, kamu para penguasa, semua harus dilahirkan. Untuk lebih memahami ayat ini, kita harus mengetahui konteksnya, yaitu Yohanes pasal 3, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi, yang kita bisa melihatnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 1. Percakapan ini terjadi pada malam hari dalam Yohanes pasal 3 ayat 2 yang membahas topik sentral tentang kelahiran kembali atau kelahiran baru sebagai syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini diucapkan Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Adapun struktur teks yang perlu kita pahami yaitu pernyataan identitas atau klaim Yesus, yaitu kamu harus dilahirkan kembali. Maknanya, Yesus menyatakan diri sebagai sumber bagi kelahiran rohani manusia. Kita bisa melihatnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Tujuannya yaitu untuk memanggil orang yang percaya untuk bergantung sepenuhnya pada anugerah Allah, bukan pada diri kita sendiri. Kedua, memberi jaminan hidup baru. Kelahiran kembali adalah awal hubungan yang sejati dengan Allah. Ini kita bisa lihat dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dan yang kedua, syarat dan janji, yaitu mengakui kebutuhan rohani. Kelahiran baru dan transformasi rohani diberikan kepada yang percaya. Kita bisa melihat dari Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai dengan 13. Hubungan baru dengan Allah. Sebagai anak-anaknya, kita harus percaya dan menjalin hubungan baru dengan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dari Roma 8 ayat 15 sampai 16. Mengakui kebutuhan rohani.
bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, yang artinya kita ini hanya manusia, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita tanpa melalui Allah. Kita bisa melihat dari Roma 3 ayat 23. Adapun poin-poin yang perlu kita ketahui yaitu ke-1, keharusan mutlak kelahiran rohani. Kata Yunaninya dei, berarti harus atau kebutuhan ilahi, menunjukkan yang bahwa kelahiran kembali bukan pilihan, tetapi merupakan syarat yang mutlak untuk melihat kerajaan Allah, terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 3. Kita dapat membandingkannya, yaitu Yesus menggunakan kata yang sama dalam Yohanes pasal 3 ayat 14. Yang mengatakan anak manusia harus ditinggikan, menegaskan rencana Allah yang tak tergantikan. Sebagai pendukung dari ayat 3 dari Yohanes pasal 3 ayat 7 ini, kita bisa melihat dari 1 Petrus pasal 1 ayat 23 yang mengatakan kamu telah dilahirkan kembali melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu dalam kehidupan kita bisa mengaplikasikannya, berhenti mengandalkan identitas, agama, tradisi, atau moralitas diri. Kita harus mengakui kebutuhan rohani dan kita harus percaya bahwa hanya Kristus yang dapat memberikan kelahiran baru dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus dalam kelahiran baru atau genetenai aneten, yang berarti dilahirkan dalam bentuk pasif, menekankan bahwa manusia tidak bisa melahirkan diri sendiri secara rohani. Ia adalah karya Roh Kudus dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 8. Kemudian aneten ini memiliki makna ganda, dari atas, sumber atau sumber ilahi, atau kembali, transformasi radikal. Dari Yohanes pasal 3 ayat 7 ini kita bisa mengambil ayat pendukungnya dari Yehezkiel 36 ayat 26. Aku akan menjauhkan dari kamu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Kita bisa mengaplikasinya dalam kehidupan kita, itu kita harus meminta Roh Kudus untuk mengubah hati dan pikiran kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita membatasi kuasa dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Ia sanggup menghidupkan yang mati secara rohani, sekalipun kita itu merasa selalu berdosa. Undangan Allah atau himas, berarti kamu itu atau jamak. Ini menunjukkan bahwa semua orang perlu dilahirkan kembali. Kita mengambil ayat pendukungnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Aplikasikan dalam kehidupan kita. Perlu bagi kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah iman kita ritual atau kelahiran baru? Apakah iman kita ini hanya sekedar ritual atau memiliki kelahiran baru? Tuhan tidak pandang kita atau undangannya terbuka dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pandang bulu kita, tetapi undangannya ini terbuka untuk kita semua. Yohanes 3 ayat 7 kita dapat menganalisisnya dengan kata per kata. Yang pertama itu, janganlah engkau heran. Dalam bahasa Yunaninya, me taumase, yang berarti ini merupakan kata kerja auris aktif subjuktif dari taumaje, berarti heran, kagum, atau terkejut. Yang kedua, mi, merupakan partikel negatif untuk larangan yang disebut jangan. Memiliki makna yaitu Yesus menegur Nikodemus agar tidak terjebak dalam kebenaran manusiawi terhadap kebenaran rohani yang melampaui logika duniawi. Larangan ini menunjukkan bahwa kebenaran tentang kelahiran baru harus diterima dengan iman, bukan diragukan. Kita dapat melihat dalam Ibrani 11 ayat 6. Kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, yaitu kita diajak untuk menerima kebenaran Allah sekalipun tidak sepenuhnya dipahami oleh akal. Yang kedua yaitu harus atau dei, yang artinya kata kerja present aktif indikatif dari deo, berarti harus atau perlu atau sudah sepatutnya, menunjukkan ini bahwa keharusan mutlak yang bersumber dari kehendak ilahi.
memiliki makna, yaitu kelahiran kembali bukanlah saran melainkan syarat yang absolut untuk memasuki kerajaan Allah. Ini ditegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah, tapi manusia harus meresponnya dengan serius. Kita dapat melihatnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Kita dapat aplikasikannya dalam kehidupan kita, yaitu tiada jalan alternatif untuk mengenal Allah selain melalui kelahiran rohani. Yang ketiga, dilahirkan kembali. Dalam bahasa Yunaninya genitinai anoten, arti airosit pasif infinitif dari ginao yang berarti dilahirkan atau diperanakan, yang bentuk pasif menekankan bahwa kelahiran ini adalah karya Allah, bukan usaha manusia. Memiliki makna, yaitu manusia tidak bisa menghasilkan kelahiran baru sendiri. Ini adalah karya Roh Kudus. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 13. Kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, bahwa keselamatan dimulai dari inisiatif Allah, bukan karena presentasi manusia. Keempat, anoten memiliki dua arti utama dalam konteks Yohanes pasal 3 ayat 7, dari atas atau secara ilahi dari Allah, kembali atau secara harafiah seperti kelahiran ulang. Memiliki makna, yaitu kelahiran baru bersifat ilahi atau dari Allah dan transformasional untuk mengubah hidup seutuhnya. Kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai ciptaan baru. Kita bisa melihat dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Yohanes pasal 3 ayat 7 ini sebagai aplikasi teologis, yaitu yang pertama, kedaulatan Allah dalam kelahiran baru, yaitu memiliki maksud bukanlah hasil usaha kita sebagai manusia, tetapi karya kedaulatan Allah melalui Roh Kudus. Kita dapat mengaplikasinya dalam kehidupan kita, yaitu kita menghindari sikap rohani yang mengandalkan ritual, status agama, atau prestasi moral, seperti Nikodemus yang adalah Farisi. Kita harus mengakui bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Kita tidak bisa menghindar dan kita tidak bisa tidak mengakui bahwa keselamatan itu adalah dari Allah. Kedua adalah ketidakberdayaan manusia tanpa kelahiran rohani, yaitu manusia secara alami tidak dapat memahami atau masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa transformasi radikal oleh Roh. Itu kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa kita mengalami transformasi dari Roh Kudus. Kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, menolak pandangan humanistik yang menganggap manusia bisa memperbaiki diri tanpa pertolongan ilahi, yaitu kita tidak dapat menolak kelahiran baru itu dari atas. Kita tidak menciptakannya sendiri. Kedua, menekankan perlunya pertobatan sejati yang dimulai dari karya Roh Kudus. Yang ketiga adalah kebutuhan kelahiran baru. Yang dimaksud ini adalah kamu harus, atau dalam bahasa Yunaninya dihimas, yang menunjukkan bahwa semua orang, termasuk pemimpin agama atau siapapun itu harus perlu dilahirkan kembali. Tidak ada pengecualian dalam kebutuhan akan keselamatan, baik orang berdosa atau orang-orang yang terhormat. Injil itu harus diberitakan kepada semua kita dan kepada semua orang, bahwa kita sebagai juga hamba Tuhan, kita harus menyampaikan kebenaran Allah dengan benar. Iman Kristen, 4 dimensi transender dari iman Kristus. Maksudnya di sini adalah kelahiran baru merupakan peristiwa supernatural yang melampaui pemahaman manusia. Yang dimaksud ini adalah bahwa kelahiran baru ini tidak masuk di akal manusia atau melampaui akal kita. Kita dapat mengaplikasinya dalam kehidupan kita, bahwa iman Kristen bukan hanya sekedar filosofi atau hanya etika, tetapi pengalaman hidup yang diubahkan oleh kuasa Allah. Kehidupan orang percaya harus mencerminkan kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus, bahwa kita ini sebagai murid Allah atau anak Allah, kita harus mencerminkan kehidupan kita kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kelima adalah hubungan antara kelahiran baru dan hidup yang kekal.
Yang maksudnya di sini adalah kelahiran baru adalah pintu masuk ke dalam hidup kekal. Bahwa tanpa ini tidak ada jaminan keselamatan. Bahwa kita itu tanpa ada kelahiran baru, tanpa kita harus keluar dari kehidupan lama kita, tidak akan bisa kita melewati atau tidak akan bisa kita menuju kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengaplikasinya dalam kehidupan kita, bahwa pentingnya memastikan bahwa iman kita bukan hanya sekedar kepercayaan saja intelektual, tetapi kelahiran rohani yang nyata yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengevaluasi diri kita, apakah ada kita mengalami perubahan hidup itu yang dihasilkan oleh roh. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan utama dari Yohanes 3 ayat 7 ini, yang ke-1 yaitu mengakui kebutuhan rohani. Yang dimaksudnya di sini adalah, saudara-saudara, manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dan harus bergantung pada anugerah Allah melalui iman. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri tanpa kita mengalami perubahan itu. Kita harus mengalami perubahan dulu, kita baru bisa menyelamatkan diri dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu tunduk pada karya Roh Kudus. Yang dimaksud adalah kelahiran baru adalah inisiatif Allah yang menghidupkan hati yang mati secara rohani. Yang ketiga, menerima undangan dari Allah. Yang dimaksud adalah kelahiran rohani terbuka bagi semua orang yang percaya tanpa memandang latar belakang orang itu dan menuntut respon iman yang sejati, bukan sekedar ritual agama. Praktisnya, orang percaya diajak untuk memeriksa iman mereka, apakah hanya ritual atau sungguh lahir baru dalam hidup sebagai ciptaan baru. Dengan percaya penuh pada kuasa Roh Kudus untuk mengubah hidup, jangan heran atau ragu terhadap kebenaran rohani, tetapi terimalah dengan iman, karena kelahiran baru adalah awal dari kehidupan kekal bersama Allah. Yohanes pasal 3 ayat 7 menekankan kepada kita bahwa keharusan mutlak kelahiran rohani sebagai syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran kembali adalah karya ilahi Roh Kudus, bukan usaha kita sebagai manusia yang mengubah hidup secara radikal dan memungkinkan hubungan baru dengan Allah. Kata harus itu menegaskan bahwa ini adalah kehendak ilahi yang tidak dapat ditawar dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang merasa sudah pintar atau religius seperti Nikodemus, bahwa kelahiran rohani bukan sekedar konsep teologis saja, tetapi panggilan untuk hidup yang berubah oleh kuasa Allah. Orang-orang percaya harus merespon dengan iman untuk tunduk pada karya Roh Kudus dan hidup sebagai saksi atas anugerah Allah yang mengubahkan. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari kita harus mencerminkan hubungan baru dengan Allah yang dimulai dari kelahiran baru. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kelahiran ini bukan berarti kita kembali menjadi bayi lagi, tetapi kelahiran baru ini bagaimana kita bisa meninggalkan kehidupan kita yang lama atau cara hidup kita yang telah jauh dari Tuhan dan bisa kembali ke jalan kebenaran yang telah ditawarkan Tuhan kepada kita. Kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, karena tanpa kelahiran baru kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan dan kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Demikian khotbah tekstual saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.